Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Gusnardiana dengan NIM 190101113 dari kelas TPC 19. Tujuan saya membuat video ini ialah untuk memenuhi tugas sebelum pemberangkatan field trip, di mana isi video kali ini ialah mengenai instrumen pemboran, produksi, dan kilang. Oke, langsung saja ke instrumen pemboran. Untuk instrumen pemboran sendiri, yang pertama itu ada crown block. Nah, crown block ini merupakan kumpulan roda di mana dia ditempatkan pada puncak menara sebagai blok yang diam. Crown block sendiri itu berfungsi untuk melilitkan tali-tali pemboran dan sebagai katrol untuk membuat sistem pengangkat dapat bekerja. Kemudian yang kedua itu ada traveling block. Nah, traveling block sendiri ialah merupakan kumpulan roda yang digantung di bawah crown block. Atau juga dia itu digantungnya di atas lantai bor atau rig floor yang berfungsi sebagai blok yang bergerak naik turun untuk mengangkat si rangkaian pipa pemboran. Kemudian ada drawwalk. Drawwalk sendiri ini bisa dikatakan dia merupakan otak dari suatu unit pemboran. Mengapa dikatakan sebagai otak dari suatu unit pemboran? Karena melalui drawwalk ini seorang driller dapat melakukan dan juga mengatur operasi pemboran. Nah, sebenarnya drawwalk ini merupakan suatu sistem yang kompleks. Drawwalk ini akan berputar bila dihubungkan dengan prime mover atau mesin penggerak. Nah, drawwalk ini biasanya terletak di belakang derrick atau juga berada di dekat meja putar atau rotary table. Kemudian ada decline anchor. Nah, decline anchor ini biasanya ditempatkan berlawanan atau berserbangan dengan drawwalk. Nah, selanjutnya yaitu ada mat pump atau pompa lumpur. Mat pump sendiri ini merupakan peralatan utama dalam sirkulasi pemboran. Nah, mat pump ini juga dia ini diibaratkan sebagai jantung, tapi jantungnya itu pada sistem sirkulasi pemboran itu sendiri. Mengapa dikatakan demikian? Karena si mat pump ini kan nantinya dia akan memompakan lumpur. Nah, lumpur ini nantinya bisa mengatur kondisi yang berada di bawah permukaan. Misal bisa mengatur dari segala permasalahan, misal kick maupun low circulation. Nah, fungsi dari mat pump sendiri ini ialah untuk mensirkulasikan lumpur pemboran dari mat tank sampai ke surface, kemudian dari surface dia nanti dari mat tank ke dasar sumur, kemudian nanti dari dasar sumur dia itu bakalan kembali lagi ke mat tank. Kemudian untuk selanjutnya itu ada rotary hose. Nah, rotary hose sendiri dia ini berfungsi untuk meneruskan gaya putar dari drawwalk ke rangkaian pipa bor melalui si Kelly bushing ini dan juga Kelly. Nah, selain itu dia juga menahan pipa bor dalam lubang pada saat penyambungan maupun pelepasan pipa bor dilakukan. Selanjutnya, kecepatan meja putar dapat diatur oleh seorang drillman dengan beberapa handle yang ada di drawwalk yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian di sini ada standpipe. Nah, standpipe itu dia digunakan dari permukaan sampai pada drop drill collar. Pada umumnya, drill pipe ini diikuti drill collar di atas mata bor atau bit. Kemudian untuk instrumen pemboran selanjutnya itu ada swivel. Swivel sendiri ialah ujung teratas rangkaian pipa bor, di mana fungsinya itu untuk memberikan kebebasan kepada rangkaian pipa bor untuk berputar. Di mana swivel sendiri ini dia tidak ikut berputar, namun memberikan perpaduan gerak vertikal dengan gerak berputar, sehingga dia dapat bekerja secara bersama-sama. Oke, selanjutnya ada Kelly. Kelly sendiri dia merupakan rangkaian pipa bor paling atas, di mana bentuknya itu bisa berbentuk segitiga, segi 4, maupun segi 6. Kemudian nantinya si Kelly ini dia dimasukkan ke dalam Kelly bushing. Nah, Kelly bushing di sini dia ini berfungsi untuk meneruskan gaya putar dari rotary table ke Kelly, dan selanjutnya ke seluruh rangkaian pipa bor, seperti drill pipe, drill collar, maupun bit. Nah, selanjutnya di sini ada drill pipe. Drill pipe sendiri biasanya terletak bukan biasanya, sudah pasti dia terletak di atas drill collar atau di HWDP. HWDP sendiri merupakan heavyweight drill pipe. Nah, rangkaian pipa bor ini nantinya dihubungkan dengan drill collar, di mana fungsinya itu untuk memperpanjang maupun memberikan rangkaian panjang pipa bor sehingga dapat menembus formasi yang lebih dalam atau formasi yang diinginkan. Selanjutnya juga dia ini menghubungkan Kelly dengan drill collar dan bit di atas lubang bor. Kemudian ada drill pipe. Nah,
kemudian ada drill collar. Nah, drill collar ini dia merupakan rangkaian pipa bor ditempatkan di antara drill pipe dan juga bit. Nah, dia ini fungsinya sebagai pemberat atau weight on bit. Sehingga rangkaian pipa bor itu dia bisa dalam tetap keadaan tegang ataupun tidak terjadi pembelokan lubang. Intinya dia ini bisa membuat pipa bor stabil karena efek dari beban yang telah diberikan. Untuk selanjutnya ada bit atau mata bor. Bit sendiri ini merupakan peralatan yang bersentuhan langsung dengan formasi yang akan ditembus, sehingga fungsinya itu ialah untuk menghancurkan dan menembus formasi dengan cara memberikan beban pada mata bor. Nah, beban ini ya yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya ya ialah beban dari drill collar itu sendiri maupun dari HWDP. Nah, untuk instrumen pemboran selanjutnya yaitu ada shell shaker. Shell shaker ini merupakan alat pemisah pada turunan utama pada rig. Nah, setelah si lumpur ini kembali ke surface, nantinya dia akan masuk ke mateng. Nah, dari mateng sini dia nantinya dia akan masuk ke conditioning area. Nah, di yang pertama ini ada shell shaker. Nah, nanti si cutting-nya itu bakalan dipisahin dari antara lumpur dan cutting-cutting yang ikut terbawa bersama lumpur tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada desalter. Desalter ini juga dia untuk memisahkan antara cutting dengan lumpur pemboran, akan tetapi ukuran cutting-nya itu lebih kecil daripada ukuran cutting yang telah tersaring di shell shaker sebelumnya. Biasanya ukurannya itu lebih besar dari 74 mikron. Nah, selanjutnya ada degasser. Degasser ini dia tuh sama fungsinya untuk memisahkan juga, tetapi di sini tuh untuk memisahkan apabila si lumpur ini tercampur dengan gas. Selanjutnya ada descender. Nah, descender di sini untuk memisahkan cutting dari lumpur pemboran juga, akan tetapi ukuran padatannya itu berukuran lebih kecil, yang istilahnya itu dia ini ukuran padatan yang masih lolos di shell shaker maupun di shelter. Nah, selanjutnya instrumen produksi. Pertama itu ada manifold. Manifold ini sudah sering digunakan di dalam dunia perminyakan, di mana dia ini sebagai sekumpulan valve didirikan untuk mengatur aliran masuk maupun aliran keluar dari fluida itu sendiri ke header maupun ke separator tertentu. Si manifold ini didesain dan ditentukan oleh tipe valve, tekanan kerja, sumur yang dihubungkan, dan juga banyaknya header. Kemudian sini ada separator. Nah, separator ini merupakan suatu alat berbentuk tabung dan memiliki tekanan yang berfungsi untuk memisahkan dua jenis zat, air dan minyak, ataupun tiga jenis zat, yaitu air, minyak, dan gas. Di mana kedua atau ketiga jenis zat tersebut memiliki densitas yang berbeda. Nah, pada pemanfaatannya, separator ini bisa digunakan untuk memisahkan fraksi minyak dan air sebelum dibuang ke lingkungan sekitar. Mengapa dipisahkan terlebih dahulu? Tentunya hal tersebut ditujukan agar tidak menimbulkan pencemaran maupun untuk menghasilkan liquid tertentu sesuai dengan yang kita harapkan. Selanjutnya itu ada oil fill tanks. Oil fill tanks ini merupakan tempat penampungan minyak atau gas yang sudah terkumpul di dalam shipping tanks. Nah, dengan ini dia itu merupakan suatu alat mekanis yang berguna untuk memindahkan liquid dari suatu tempat ke tempat lain. Dengan menggunakan pompa air aliran, fluida bisa diubah sehingga nantinya ia akan bergerak. Selanjutnya ada instrumen di kilang. Nah, untuk instrumen kilang sendiri itu yang pertama ada pressure gauge. Sudah dilihat sesuai namanya, pressure gauge yaitu alat ukur di mana dia ini berfungsi untuk mengukur tekanan dalam suatu cairan atau gas. Kemudian ada temperature gauge. Temperature gauge ini ialah alat ukur untuk mengukur suhu atau temperatur. Nah, alat ini menampilkan suhu dengan range tertentu menggunakan jarum penunjuk serta angka yang tersusun melingkar, seperti yang tertera di gambar. Selanjutnya ada safety valve atau katup pengaman, di mana katup pengaman ini adalah katup yang berfungsi sebagai pengaman. Contoh, apabila
katup pelepas tekanan yang secara otomatis melepaskan zat dari boiler, bejana tekan, atau sistem lain ketika tekanan atau suhu melebihi batas yang telah ditentukan. Maka si safety valve ini nantinya dia akan memberikan pengamanan. Oke, sekian penjelasan mengenai instrumen pemboran, produksi, dan juga kilang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.